Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Likartika dengan NIM 81114200119. Pada kesempatan kali ini, saya akan menganalisis kasus sengketa perebutan Pulau antara negara Jepang dengan negara Korea Selatan. Sebutan Pulau lebih dikenal oleh masyarakat Korea Selatan yang artinya Pulau Batu, sedangkan untuk masyarakat Jepang lebih sering menyebutnya sebagai Pulau Takeshima yang artinya Pulau Bambu. Pulau tersebut terletak di antara negara Jepang dan Korea Selatan. Dan mengenai perselisihan antara negara Jepang dan Korea Selatan ini mengenai perebutan Pulau sudah berlangsung cukup lama, yaitu sejak masa dinasti Silla atau abad ke-16. Masuk abad ke-17, Jepang membentuk kedaulatan Dokdo untuk menunjuk fakta bahwa Jepang telah lama mengakui keberadaan Pulau Dokdo, dan secara resmi pemerintah Jepang memberikan rakyatnya perjalanan ke Pulau Utsuryo dan menggunakan Dokdo sebagai pelabuhan navigasinya. Kemudian di tahun 1904 terjadilah perang antara Jepang dan Rusia. Pada saat itu, Jepang dan Korea Selatan membuat perjanjian bahwa Korea menyerahkan sepenuhnya urusan luar negeri atau diplomatik serta pemerintahan dalam negerinya kepada Jepang dan menyerahkan wilayah Korea untuk Jepang saat Jepang membutuhkan untuk kepentingan perang. Jepang kemudian menggunakan Pulau Dokdo sebagai pusat operasi komunikasi yang bertujuan untuk mendeteksi serta mencegah serangan dari Rusia. Kemudian di tahun 1960, Jepang menguasai fungsi politik luar negeri Korea Selatan selama kurang lebih 35 tahun, dan pada akhir tahun 1945 setelah Perang Dunia Kedua, Jepang menyerah terhadap sekutu sehingga membuat Jepang mengembalikan wilayah-wilayah jajahannya kepada pemiliknya. Di tahun 1946, Jepang mengeluarkan edaran militer nomor 677 Skapin dan mengembalikan Jeju-do dan Ulleung-do kepada pemiliknya, yakni Korea Selatan. Di sisi lain, yaitu Amerika Serikat membuat rancangan perdamaian yang bernama San Francisco, di mana rancangan pertama hingga kelima mengatur bahwa Dokdo merupakan wilayah dari Korea Selatan. Menyadari hal tersebut, Jepang marah terhadap Korea Selatan sehingga melobi konsulat Amerika, sehingga atas desakan Jepang pada rancangan ke-6, Pulau Dokdo bukan lagi termasuk wilayah Korea Selatan, akan tetapi masuk kepada wilayah Jepang. Hingga pada saat rancangan ke-7 sampai ke-9, Dokdo tidak lagi disebut hingga akhirnya September 1951, Perjanjian San Francisco Pasal 2 menyatakan bahwa Jepang mengakui kemerdekaan Korea dan melepaskan semua hak kepemilikan dan klaim Korea, termasuk Pulau Jeju-do, Gumondo, dan Ulleung-do. Pihak PBB juga dianggap mendukung Pulau Dokdo termasuk dalam wilayah kedaulatan Korea Selatan. Karena pada tahun 1965 saat Perang Korea terjadi, pasukan PBB dan Komandan Udara Amerika Serikat membuat zona pertahanan serangan udara yang disebut dengan Kadis dan memasukkan Pulau Dokdo ke dalam Kadis guna melindungi daerah Korea Selatan dari serangan udara dan yang terus berlanjut. Di tahun 1965 saat berlangsungnya Perang Dingin, Perdana Menteri Korea Selatan Chang Kwon dan Perdana Menteri Jepang Konoichiro sepakat bahwa perselisihan akan ditangguhkan. Masuk pada era ke-21 yakni tahun 2005, sengketa Pulau Dokdo mencuat kembali karena pihak Jepang melalui pemerintahannya melakukan perayaan Takeshima Day yang jatuh pada tanggal 22 Februari. 3 tahun setelah, tepatnya pada tahun 2008, Kementerian Luar Negeri Jepang mengeluarkan brosur mengenai Kepulauan Takeshima yang berjudul 10 Issue of Takeshima, yang mana dalam brosur tersebut menguraikan mengenai sengketa Takeshima atau Dokdo serta klaim Jepang terhadap Pulau Dokdo. Kemudian tahun berikutnya yakni tahun 2012, tepatnya pada tanggal 15 Agustus 2012, Presiden Korea Selatan yakni Lee Myung-bak melakukan kunjungan ke Pulau Dokdo. Hal ini membuat Jepang marah. Hingga kini pemilikan Pulau Dokdo belum jelas kepemilikannya. Baik Jepang maupun Korea Selatan hanya dapat membuktikan dan klaim yang diyakini oleh masing-masing negara. Yang pertama ada Jepang yang meyakini bahwa
mengacu pada Perjanjian San Francisco tahun 1951 pasal 2. Berdasarkan dasar tersebut, Jepang berpendapat bahwa mereka hanya mengakui kemerdekaan Korea, sedangkan kewajiban untuk mengembalikan Pulau Dokdo tidak disebutkan dalam perjanjian tersebut. Hal ini menjadi suatu keyakinan pihak Jepang bahwa Pulau Dokdo merupakan wilayah teritorialnya. Jepang juga memiliki dasar lain, yakni saat penandatangan perjanjian aneksasi tahun 1910 tersebut, secara otomatis wilayah semenanjung Korea menjadi wilayah jajahan Jepang. Namun tidak dengan wilayah Pulau Dokdo, karena pulau tersebut tidak termasuk dalam wilayah semenanjung Korea, sehingga Jepang menganggap Pulau Dokdo termasuk dalam wilayah yang tidak ada penghuninya. Dan setelah menganggap Pulau Dokdo merupakan wilayah yang tidak ada penghuninya, kemudian Pulau Dokdo mulai diokupasi oleh Jepang dan memasukkan Pulau Dokdo menjadi wilayah prefektur Shimane. Pada saat itu Jepang mulai menyebut Pulau Dokdo dengan sebutan Pulau Takeshima. Kemudian yang kedua yaitu Korea Selatan. Korea Selatan mengklaim bahwa Pulau Dokdo bukan tanpa dasar yang kuat. Fakta sejarah yang menyatakan bahwa berdasarkan pada acuan historis yang dikutip dalam beberapa dokumentasi pemerintahan Korea Selatan yang menyatakan bahwa Dokdo adalah wilayah Usangu atau pulau yang tidak berpenghuni yang telah menjadi sasaran pada dinasti Silla pada awal abad ke-6, yakni 512 sebelum Masehi, yang menunjukkan bahwa kontrol efektif Korea Selatan atas Pulau Dokdo berawal pada saat dinasti Silla. Para sejarawan Korea Selatan juga berpendapat demikian, bahwa Pulau Dokdo berada di bawah kontrol efektif Korea Selatan sejak 512 sebelum Masehi dan tercatat dalam The Annals of the Kingdom of Silla yang tertulis bahwa pada saat kekuasaan dinasti Silla telah menaklukkan Ulungdo dan Dokdo. Selain dokumentasi sejarah, juga melalui skapin yang dikeluarkan untuk menginstruksi Panglima tertinggi untuk sekutu, yakni nomor 677 pada tahun 1946. Dalam skapin tersebut menyatakan bahwa Pulau Dokdo berada di luar kontrol administrasi Jepang, dan pada masa penjajahan Jepang terhadap Korea Selatan, Pulau Dokdo termasuk dalam wilayah yang harus dikembalikan oleh Jepang bersamaan dengan kemerdekaan Korea Selatan. Adapun upaya yang dapat ditempuh oleh negara Jepang dan Korea Selatan untuk menyelesaikan sengketa tersebut, yang pertama, menurut hukum internasional, yaitu membuat perjanjian pengembangan bersama atau Joint Development Agreement. Perjanjian pengembangan bersama merupakan kesepakatan bilateral atau multilateral yang dapat dilakukan oleh Jepang dan Korea Selatan terhadap Pulau Dokdo. Perjanjian pengembangan bersama ini dapat dilakukan agar dapat sesegera mungkin memanfaatkan kekayaan yang ada di Laut Dokdo untuk dapat dilakukan eksplorasi, eksploitasi, serta konservasi untuk dapat dikelola sehingga nantinya dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan energi baik negara Jepang ataupun Korea Selatan sendiri. Yang kedua yaitu cara mediasi, di mana mediasi tersebut merupakan cara untuk menyelesaikan permasalahan melalui pihak ketiga. Pihak ketiga tersebut dapat disebut dengan mediator dan bisa berupa negara, organisasi internasional, ataupun individu, di mana ia memiliki peran aktif dalam proses negosiasi. Dan dalam hal ini, sebagai pihak yang netral berupaya mendamaikan para pihak dengan memberikan sarana penyelesaian sengketa. Kemudian yang ketiga ada menyelesaikan sengketa dengan prosedur wajib yang diatur dalam Konvensi Hukum Laut atau UNCLOS 1982. Yang pertama ada konsiliasi. Jepang dan Korea Selatan dapat menunjuk 4 orang konsiliator yang masing-masing merupakan orang yang mempunyai reputasi yang tertinggi dalam hal keadilan, kemampuan dan integritas. Nama-nama yang telah ditunjuk oleh Jepang dan Korea Selatan nantinya merupakan daftar konsiliator. Setelah itu nantinya akan dibentuk komisi konsiliasi yang terdiri dari 5 orang anggota. Dan Jepang dan Korea Selatan bebas memilih konsiliator dari daftar konsiliator yang telah didaftarkan. Kemudian yang kedua ada arbitrase. Arbitrase merupakan terdiri dari 5 arbitrator, di mana masing-masing pihak yang bersengketa dapat menunjuk seorang arbiter, dan 3 arbiter lainnya ditunjuk bersama-sama oleh para pihak negara yang bersengketa. Keputusan arbitrase diambil oleh suara mayoritas dari anggota dan keputusannya bersifat final, serta tidak ada lagi banding di dalamnya kecuali para pihak telah sepakat sebelumnya untuk melakukan prosedur banding. Kemudian yang terakhir ada Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut atau ITLOS.
Pengadilan Internasional Hukum Laut ini merupakan badan hukum independen yang dibentuk oleh UNCLOS tahun 1982. ITLOS juga merupakan lembaga pengadilan yang fungsinya hampir sama dengan Mahkamah Internasional dan sama halnya dengan Mahkamah Internasional, di mana suatu sengketa dapat diselesaikan melalui ITLOS apabila kedua negara menyatakan sepakat untuk melakukan penyelesaian sengketa yang dihadapinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.